Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wira Lestari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi yang berjudul analisis perusahaan di bidang teknologi yang beranggotakan saya Juventino Silaban dan rekan saya Siti Fadila Liviasati, dan yang ketiga itu Herta Putri Ayunita, dan yang terakhir Muhammad Dafa Ashidik. Baik, langsung saja ke materi pertama mengenai analisis resiko yang dipaparkan oleh Siti Fadila. Kepada Siti Fadila dipersilakan. Analisis risiko atau risk analysis. Nah, pengertian analisis risiko sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi kerugian, ancaman, atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu proyek, organisasi, atau investasi. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang sifat dan tingkat risiko sehingga keputusan yang tepat dapat diambil untuk mengelola atau memitigasinya. Nah, di sini ada 3 langkah utama dalam analisis risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, dan yang ketiga evaluasi risiko. Nah, di sini kita akan menganalisis risiko pada PT Data Sinergitama Jaya Tbk atau ELIT. Nah, yang pertama itu kita menganalisis risiko bisnis dan operasional. Nah, di sini ada risiko persaingan dan inovasi teknologi. ELIT beroperasi di industri teknologi yang bergerak sangat cepat dan sangat kompetitif. Nah, resiko utamanya itu adalah kegagalan untuk berinovasi atau lambat dalam mengadopsi teknologi terbaru, seperti AI atau multi-cloud, yang dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar kepada pesaing yang lebih agresif atau perusahaan global. Nah, lalu ada risiko ketergantungan SDM kunci, yang dimana sebagai perusahaan jasa teknologi, kualitas layanan sangat bergantung pada talenta teknis dan manajemen yang terampil. Risiko kehilangan karyawan kunci atau kesulitan dalam mempertahankan dan merekrut talenta unggul dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan kualitas layanan. Baru ada risiko keamanan data, yaitu bisnis inti elit melibatkan penanganan dan pengelolaan data pelanggan seperti cloud atau ada juga data center. Nah, perusahaan menghadapi risiko tinggi dari serangan cyber, pelanggaran data, atau kegagalan sistem. Insiden keamanan dapat merusak reputasi secara permanen dan memicu tuntutan hukum yang mahal. Lalu di sini ada juga risiko ketergantungan klien. Perlu dianalisis apakah pendapatan perusahaan terlalu bergantung pada beberapa klien besar. Nah, jika iya, resiko kehilangan salah satu klien kunci tersebut akan berdampak besar pada total pendapatan dan profitabilitas dari perusahaan ini. Baik, yang kedua itu ada resiko keuangan. Nah, di dalam resiko keuangan sendiri ini terbagi menjadi 3, itu ada resiko margin laba tipis, yang dimana data historis menunjukkan bahwa net profit margin elit berada di kisaran yang relatif rendah, sekitar 5-6%. Nah, di tengah target pertumbuhan yang ambisius atau target pendapatan tumbuh 30% pada tahun 2025. Perusahaan berisiko menghadapi tekanan pada margin jika biaya operasional, biaya akuisisi pelanggan, atau harga pokok penjualan itu meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Lalu yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada risiko arus kas investasi tinggi.
yang dimana sebagai perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan intensif di sekitar teknologi, elit sendiri memerlukan capital expenditure yang signifikan untuk infrastruktur dan pengembangan. Nah, kebutuhan belanja modal yang tinggi dapat menyebabkan arus kas bebas negatif dalam jangka pendek hingga menengah, yang berarti perusahaan itu mungkin harus terus mencari pendanaan eksternal. Lalu ada risiko likuiditas dan solvabilitas. Nah, meskipun rasio utang terhadap aset perusahaan tergolong sehat, pertumbuhan utang yang cepat untuk membiayai ekspansi dapat meningkatkan risiko solvabilitas jika profitabilitas tidak mengimbangi atau jika terjadi perlambatan ekonomi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan yang ketiga itu ada risiko pasar dan investasi. Yang dimana ini menjelaskan juga tentang di dalamnya ada risiko volatilitas harga saham. Nah, elit itu tergolong emiten yang sensitif terhadap sentimen pasar, terutama karena bergerak di sektor teknologi dan mungkin memiliki eh, kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Harga sahamnya dapat berfluktuasi tajam berdasarkan pengumuman kontrak baru, laporan keuangan kuartalan, atau berita pasar umum. Lalu ada risiko tidak ada pembagian dividen. Nah, perusahaan dilaporkan belum pernah membagikan dividen dan belum berencana melakukannya karena laba diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Nah, hal ini menjadi risiko bagi investor yang berorientasi pada pendapatan dividen. Lalu ada risiko makroekonomi, yang dimana permintaan atas jasa elit sangat terkait erat dengan tingkat digitalisasi dan belanja teknologi oleh korporasi dan pemerintah di Indonesia. Nah, perlambatan ekonomi atau kebijakan pemerintah itu yang menunda proyek infrastruktur digital dapat secara langsung menekan potensi pendapatan perusahaan itu tadi, gitu. Baik, saya Juventinus Laban akan membahas mengenai materi analisis profitabilitas. Perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan juga teknologi merupakan pendorong utama dalam transformasi digital yang mempengaruhi hampir seluruh sekitar ekonomi di seluruh dunia. Dengan mengadopsi teknologi digital, sebuah perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas pasar sehingga bisa memaksimalkan laba yang meningkatkan nilai perusahaan. Perkembangan pesat sektor teknologi tidak hanya memberikan dampak terhadap inovasi dan efisiensi operasional, tetapi juga turut mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Sektor ini menjadi fokus penting bagi pelaku pasar dalam menilai prospek jangka panjang perusahaan, terutama dalam konteks investasi dan pengambilan keputusan ekonomi. Perhatian investor terhadap perusahaan teknologi tidak terlepas dari potensi pertumbuhan yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar. Dalam hal ini, nilai perusahaan bisa menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah strategi dan operasional perusahaan teknologi telah berjalan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan serta indikator-indikator profitabilitas menjadi bahan perkembangan penting untuk menilai apakah perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham. Nah, baik saja ini langsung saja masuk ke materi analisis profitabilitas. Sebelum itu, apakah arti analisis profitabilitas? Analisis profitabilitas merupakan suatu yang penting dalam analisis laporan keuangan dan melengkapi analisis pengembalian seperti penjualan, harga pokok penjualan, serta beban operasi dan non-operasi. Tujuannya itu ada tiga.
Yang pertama itu untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang kedua itu untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Analisis prediksi kebangkrutan. Pengertian. Analisis prediksi kebangkrutan adalah proses menilai kemungkinan sebuah perusahaan mengalami gagal bayar atau kebangkrutan di masa depan. Metode ini biasanya menggunakan rasio keuangan dan model statistik untuk memprediksi kondisi finansial perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan dini sebelum kondisi keuangan memburuk. Analisis ini sering diterapkan oleh Pestein. Investor untuk menilai risiko investasi. Kreditur bank untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Manajemen perusahaan untuk perbaikan strategi finansial. Model yang populer antara lain Altman Z-Score, Smijewski X-Score, Springgate S-Score, Grover Score.
Analisis ini sering diterapkan oleh investor, kreditur atau bank, dan manajemen perusahaan. Investor sering memakai analisis ini untuk menilai risiko investasi, lalu kreditur atau bank untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman, kalau manajemen perusahaan untuk perbaikan strategi finansial. Model analisis prediksi kebangkrutan yang populer antara lain yaitu Altman Z-Score, Z-Mijewski X-Score, Springett S-Score, dan Grover Score. Tujuan analisis prediksi kebangkrutan yaitu antara lain memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan sebelum terjadi secara nyata, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, dan manajemen, meningkatkan pemahaman kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan melalui analisis rasio, membantu perencanaan strategi pencegahan kebangkrutan dan pengolahan risiko, membandingkan kondisi perusahaan dengan standar industri atau pesaing, agar bisa mengukur kesehatan finansial secara objektif. Perhitungan prediksi kebangkrutan. Data yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan kali ini yaitu berasal dari laporan keuangan tahun 2024 periode audit, yaitu bulan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk atau kode emitennya Elite. Berikut data keuangan dari PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk untuk perhitungan prediksi kebangkrutan, yaitu ada total aset, aset lancar, total liabilitas lancar, laba ditahan, EBIT, penjualan, laba bersih, dan market cap. Adapun metode yang akan digunakan dalam analisa ini antara lain yaitu Altman Z-Score, Z-Mijewski X-Score, dan Springett S-Score. Metode pertama yaitu Altman Z-Score. Altman Z-Score diciptakan oleh Edward Altman tahun 1968 memakai multivariate diskriminan analisis untuk memprediksi kebangkrutan. Fokus utama dari Altman Z-Score yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Metode Altman Z-Score ini bertujuan untuk mengklasifikasi perusahaan berada di zona sehat atau abu-abu atau di stres. Rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan 6,56A tambah 3,26B 6,72C tambah 1,5D, yang dimana variabel A itu adalah modal kerja dibagi total aset, yaitu untuk mengukur likuiditas operasional. Perhitungannya aset lancar dikurang liabilitas lancar dibagi total aset. Variabel B yaitu laba ditahan bagi total aset, yaitu fungsinya untuk mengukur profitabilitas kumulatif dan usia perusahaan. Perhitungannya laba ditahan dibagi total aset. Variabel C yaitu laba sebelum bunga dan pajak, itu untuk mengukur profitabilitas operasional tanpa pengaruh pajak dan pendanaan. Variabel D nilai pasar ekuitas atau di dunia saham yaitu market cap, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan menanggung utang dari perspektif pasar. Selanjutnya melakukan perhitungan, yaitu masukkan data keuangan sebelumnya ke rumus-rumus ini, dan hasil dari nilai Z yaitu 3,9226. Menurut kriteria interpretasi Altman Z-Score, nilai Z 3,9226 termasuk aman karena nilai Z lebih besar dari 2,99.
Metode Z-Mijewski X-Score. Metode Z-Mijewski dikembangkan oleh Mark Mijewski tahun 1984. Model ini menggunakan pendekatan regresi profit untuk memprediksi peluang sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Rumus dari metode Mijewski yaitu X sama dengan negatif 4,3 dikurang 4,5 X1 tambah 5,7 X2 kurang 0,004 X3, yang dimana variabel X1 itu yaitu adalah ROA, yang X2 leverage, yang X3 likuiditas. Secara perhitungan yaitu yang X1 laba bersih dibagi total aset, X2 total liabilitas dibagi total aset, X3 aset lancar dibagi liabilitas lancar. Dan dapatlah ini nilai rasionya sesuai kita dapat data keuangan. Nilai X1, X2, X3 yang sudah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya X sama dengan min 1,759 dari hasil bulatan min 1,758913 sesuai dengan kriteria Mijewski. Karena nilai min 1,759 lebih besar lebih kecil dari 0, maka perusahaan tidak terindikasi risiko kebangkrutan berdasarkan model Mijewski. Metode Springett S-Score diperkenalkan oleh Gordon L. V. Springett 1978 menggunakan analisa diskriminan. Metode ini merupakan penyederhanaan dari Altman Z-Score, tetapi tetap berbasis rasio penting finansial. Formula Springett S-Score itu sama dengan 1,03 X1 tambah 3,07 X2 tambah 0,66 X3 tambah 0,4 X4, yang dimana X1 itu untuk menghitung likuiditas dan rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kalau X2 yaitu untuk menghitung profitabilitas operasional, yaitu rumusnya EBIT dibagi aset total. X3 itu untuk menghitung efisiensi laba terhadap beban utang, rumusnya yaitu laba bersih dibagi total liabilitas. Yang keempat, untuk menghitung efisiensi aset menghasilkan pendapatan, rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Hasil dari perhitungan X1, X2, X3, X4 masukkan ke rumus Springett S-Score dan hasilnya S sama dengan 2,5881 dibulatkan menjadi 2,59. Berdasarkan metode Springett, skor yang diperoleh adalah 2,59, yang berarti perusahaan dikategorikan sehat dan tidak berisiko mengalami kebangkrutan. Temuan ini konsisten dengan model Altman Mijewski sebelumnya yang juga menunjukkan kondisi keuangan aman. Sekian dari saya. Saya Herta Putri Enita dengan NIM C1C024145. Sini saya akan membahas tentang analisis pasar. Analisis pasar di bidang teknologi adalah proses terperinci untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang pasar teknologi untuk memahami tren, kebutuhan pelanggan, dinamika persaingan, dan peluang pertumbuhan. Proses ini tuh penting untuk membuat keputusan strategis, seperti mengembangkan produk, menyusun rencana pemasaran, dan menentukan strategi kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di industri yang bergerak cepat.
Adapun komponen utama analisis pasar, yaitu yang pertama, tren pasar. Mengidentifikasi tren terkini dan masa depan dalam industri teknologi seperti perkembangan teknologi baru, perubahan regulasi, dan pergeseran demografis yang dapat mempengaruhi permintaan. Komponen yang kedua yaitu kebutuhan pelanggan. Memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan yang berubah untuk memastikan produk atau layanan dapat memenuhi permintaan pasar dan memberikan solusi yang inovatif. Komponen yang ketiga yaitu dinamika persaingan. Menganalisis produk, strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing untuk menemukan celah pasar dan posisi kompetitif yang unggul. Komponen yang keempat yaitu ukuran dan potensi pasar. Memproyeksikan ukuran pasar yang potensial dan kelayakan ekonomi suatu produk atau layanan baru sebelum investasi besar dilakukan. Lalu komponen yang terakhir yaitu segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pelanggan tertentu dan karakteristik unik mereka untuk merancang strategi pemasaran yang lebih terarah. Selanjutnya yaitu tujuan analisis pasar. Tujuan yang pertama yaitu untuk pengembangan produk. Menginformasikan fitur desain produk yang dibutuhkan pelanggan dan mengidentifikasi inovasi yang diperlukan untuk mengguli pesaing. Tujuan yang kedua yaitu pengambilan keputusan strategis. Membantu tim kepemimpinan membuat keputusan yang lebih percaya diri mengenai arah pengembangan perusahaan, mulai dari konsep awal hingga strategi pemasaran jangka panjang. Tujuan yang ketiga yaitu untuk manajemen risiko. Mengurangi risiko dengan memperkirakan kelayakan suatu produk atau layanan di pasar sebelum investasi besar dilakukan. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk peningkatan keunggulan kompetitif. Mengembangkan strategi yang lebih baik untuk bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Adapun analisis pasar pada PT Data Sinergitama Jaya Tbk atau ELIT itu mencakup beberapa analisis. Yang pertama ada industri dan tren pasar, tergolong menjadi dua. Pertama, pertumbuhan sektor TI. Eliteri beroperasi di sektor teknologi informasi Indonesia yang memiliki permintaan tinggi dan pertumbuhan yang cepat, terutama dalam layanan cloud dan AI. Transformasi digital di berbagai industri mendorong permintaan akan solusi managed IT service yang efisien dan aman. Yang kedua, fokus pada cloud dan keamanan siber. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai spesialis dalam teknologi pusat data virtual atau cloud computing dan keamanan siber, dua area dengan permintaan pasar yang meningkat pesat. Lalu yang kedua ada keunggulan kompetitif. Tergolong menjadi dua. Yang pertama, kemitraan strategis. Eliteri dipercaya sebagai mitra go-to-market oleh penyedia layanan cloud kelas dunia seperti Google Cloud di Indonesia, yang menunjukkan keahlian teknis dan reputasi yang baik. Yang kedua, layanan terintegrasi. Perusahaan ini menawarkan layanan terkelola atau managed service yang komprehensif, mencakup konsultasi, implementasi, dan manajemen fasilitas komputer, memberikan solusi end-to-end bagi klien. Selanjutnya yang ketiga yaitu kinerja dan prospek bisnis. Tergolong menjadi tiga. Yang pertama, kinerja keuangan positif. Perusahaan telah melaporkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan, yaitu mencapai 98% atau lebih di tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan untuk mengkapitalisasi tren pasar. Yang kedua, target pertumbuhan. Manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan yang ekspansif dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 30% di tahun 2025. Didukung oleh penguatan pasar domestik dan ekspansi bisnis. Yang ketiga, ekspansi regional. Eliteri telah memulai ekspansi bisnis ke pasar regional, mendirikan entitas baru di Malaysia untuk menjangkau pasar Asia Pasifik yang lebih luas, menunjukkan ambisi pertumbuhan jangka panjang. Lalu yang keempat, yaitu tantangan pasar. Tergolong menjadi dua. Yang pertama, persaingan ketat. Sektor TI sangat kompetitif dengan kehadiran pemain lokal dan global. Eliteri harus terus berinovasi dan mempertahankan keunggulan teknologinya untuk bersaing. Kedua, kondisi pasar saham.
Meskipun fundamentalnya kuat, analisis valuasi saham atau PBV menunjukkan potensi overvalued pada waktu tertentu yang memerlukan pertimbangan bagi investor. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.